Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seorang ahli fikih pakar tafsir yang bernama Abu Lais Samarkandi ini. Beliau ini selain juga pakar tafsir yang mengarang kitab Bahrul Ulum, juga kitab-kitab yang muktabar. Ada kitab Tanbihul Ghafilin. Beliau pernah menyampaikan, barang siapa yang mengamalkan 7 kalimat, maka orang ini akan mulia di sisi Allah, di sisi para malaikat. Kemudian akan diberikan kenikmatan ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di antara 7 kalimat yang beliau sampaikan ini? Di ulama Abu Lais Samarkandi ini terkenal dengan nasihat-nasihat yang begitu dalam, yang begitu mengena kepada kita semuanya. Pertama, 7 kalimat itu adalah saat kita memulai sesuatu tidak lupa mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar fahuwa aqta. Setiap perkara yang tidak diawali dengan bacaan basmalah, maka amal itu tertolak. Amal itu tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita mau sholat, baca basmalah. Saat kita mau makan, baca basmalah. Saat kita minum, baca basmalah. Saat kita menggunakan pakaian, kita juga baca basmalah. Saat kita naik kendaraan, kita baca basmalah. Artinya aktivitas kebaikan apapun yang mengiringi kehidupan kita, jangan pernah lupa dengan membaca basmalah. Karena kita memang sedang dalam sandaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membaca basmalah, kita menyandarkan kekuatan kita kepada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah mengerjakan sesuatu, melakukan suatu aktivitas apapun, kebaikan tentunya, senantiasa dibarengi dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk senantiasa bersyukur kita kepada Allah. Ibrahim ayat 7, Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah mengingatkan kita, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum. Ingatlah ketika Allah berfirman, jika engkau bersyukur aku tambah nikmat kepadamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi jika engkau kufur, maka ingat azabku sangat pedih. Kemudian juga kita diingatkan dengan surah An-Naml ayat 59. Alhamdulillahilladzi ala ibadihi alladzina istafa. Jadi segala puji bagi Allah kepada hamba-hambanya yang dipilih. Kemudian kita juga diingatkan dengan satu hadis Rasul dalam hadis surah Muslim. Jadi alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan kebaikan. Subhanallah alhamdulillah tamla'ani bainas sama'i wal ard. Ucapan subhanallah, ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan kebaikan antara langit dengan bumi. Jadi jangan pernah kita melupakan ucapan alhamdulillah ini dengan ucapan-ucapan yang harus sering kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ucapan ini bukan hanya qauliyah, tapi juga fi'liyah, dibuktikan dengan amal-amal nyata. Kemudian yang ketiga, kata Abu Lais As-Samarkandi, adalah ketika kita berjanji. Yakin sahabat beriman, kita pernah berjanji, atau mungkin kita juga sering berjanji kepada seorang, jangan pernah lupa kita mengatakan kata-kata insya Allah. Karena kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Kahf ayat 23. Wala taqulu, janganlah kamu mengatakan li syai'in, kepada suatu, inni fa'ilun dzalika ghadan, bahwasanya aku pasti akan mengerjakan besok, illa ayyasha Allah, kecuali memang jika Allah menghendaki. Dan inilah satu hadis, satu ayat Quran, maksud kami sebagai bentuk agar kita senantiasa mengatakan insya Allah
ketika kita berjanji kepada seorang. Kemudian selanjutnya adalah ketika yang keempat, ketika melakukan kekeliruan, senantiasa dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Itu yang paling singkat, atau astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, atau astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bagaimana Allah gambarkan, faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara. Maka mohonlah ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara. Sungguhnya Allah sungguh Maha Pengampun. Faqultu astaghfiru rabbakum. Hendaklah kalian beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian Allah akan turunkan berkah dari langit berupa hujan. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum quwwatan ila quwwatikum wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Kemudian Allah akan berikan kekuatan dengan kekuatanmu itu. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallau mujrimin. Janganlah engkau berpaling dari Allah dengan engkau banyak berbuat dosa. Artinya apa? Yakin kita ini disebut dengan manusia. Manusia itu tempatnya memang suka khilaf dan salah. Karena disebutkan al-insanu makhallul khata' wa nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah dan khilaf. Jadi senantiasa dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang terkenal akan akhlak beliau, yang dijamin masuk surga. Beliau maksum. Beliau dalam hariannya, setiap harinya tidak pernah luput istighfar beliau. Sab'ina marah, 70 kali. Bahkan hadis lain mengatakan, inni la astaghfirullah mi'ata marah. Sungguh aku beristighfar kepada Allah dalam sehari itu sampai 100 kali. Itu yang sudah jelas manusia yang luar biasa, yang dijamin oleh Allah surga, tapi tidak pernah lisannya berhenti beristighfar dalam setiap harinya 70 sampai 100 kali. Apalagi kita yang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini adalah makhluk penduduk surga. Tapi kita tidak boleh putus asa. Terus kita beristighfar kepada Allah. Karena orang mukmin itu kalau dikatakan tidak akan lurus terus juga mungkin berat. Suatu saat bisa jadi dia akan tergelincir, dan saat tergelincir itu seorang mukmin akan segera untuk mengingat Allah, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah istighfarin? Man aksaral istighfar, kata Rasulullah. Siapa yang senantiasa istiqamah memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah jadikan setiap kesedihan itu ada jalan keluar. Wa min kulli daikin makhraja. Setiap kesempitan Allah berikan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dalam hadis lain, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Muttafaqun alaih. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, sahabat yang beriman adalah ketika menghadapi satu masalah. Kita ini makhluk yang senantiasa banyak bermasalah tentunya. Manusia hendaklah dia banyak mengucapkan hauqalah atau la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada Abdullah bin Qais, ya Abdullah bin Qais, qul la haula wala quwwata illa billah. Katakanlah la haula wala quwwata illa billah. Fa innaha kanzun min kunuzil jannah, kata beliau. Sesungguhnya ucapan itu adalah simpanan yang berharga dari simpanan-simpanan surga. Maka ucapkanlah kata-kata hauqalah la haula wala quwwata illa billah dalam harian kita, dalam zikir kita dan sebagainya.
Itu ucapan yang senantiasa harus kita perbanyak kita ucapkan. Kemudian yang ketujuh, kalimat penyelamat itu menurut Abu Lais Samarkandi adalah jika meninggal maka ucapkanlah inna lillah atau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita berasal dari Allah. Sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Saat kita mendengar musibah berupa sakit juga tidak ada salahnya kita mengucapkan kata-kata innalillah. Mendapatkan musibah berupa kecelakaan juga innalillah. Karena memang segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para sahabat yang beriman, mudah-mudahan 7 kalimat ini bisa kita amalkan sehingga kita tergolong orang-orang yang mulia di sisi Allah, orang-orang yang mulia di sisi para malaikat, dan Allah berikan kita kenikmatan ibadah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.